Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja memperingati seorang kudus, Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam. Ialah pendiri serikat Jesuit. Ignatius muda adalah seorang militer dan menjadi abdi di istana kerajaan. Namun dalam suatu insiden, Ignatius terkena peluru meriam dan terluka parah. Ignatius berbaring akibat luka tembakan selama berbulan-bulan. Selama proses pemulihannya, ia mengisi waktunya membaca buku-buku rohani dan kisah orang-orang kudus. Berawal dari kisah orang-orang kudus inilah, ia mulai tertarik mengabdikan diri kepada gereja dan pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang imam. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Pernyataan Yesus demikian kiranya masih sangat relevan pada zaman ini. Harta dan kekayaan tidak lagi menjadi penyokong keberlangsungan hidup, tetapi menjadi sebuah prestise sosial, bahkan menjadi lifestyle, gaya hidup, hingga menjadi prioritas di atas segalanya. Maka tidak heran, terdapat banyak individu maupun kelompok berlomba-lomba memenuhi harta karun dan mengupayakan semua itu, kendati harus mengeluarkan begitu banyak biaya. Larangan eksploitasi diabaikan demi mendapatkan harta karun yang diimpikan dan didambakan. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti harta dan mutiara yang terpendam. Oleh sebab harta dan mutiara itu berharga dan memiliki nilai tinggi, maka banyak orang menginginkannya. Hendaknya hidup kita dalam mengejar dan mengupayakan kerajaan Allah pun demikian. Jika demi harta duniawi kita berjuang dan bekerja keras, apalagi harta surgawi, yakni cita-cita kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, untuk mengupayakan kerajaan Allah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya mahal. Kita juga tidak membutuhkan alat canggih super mutakhir untuk mendeteksi keberadaannya. Kerajaan Allah dapat kita temukan di sekitar hidup harian kita.
dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Dan yang paling penting ialah membangun sebuah kesadaran bahwa harta surgawi sesungguhnya tertimbun, terpendam di dalam diri kita masing-masing. Di dalam diri kita tersimpan banyak harta surgawi yang bernilai dan mahal secara rohani. Akan tetapi, ada kalanya harta itu tidak bersinar, bahkan terlupakan, karena tertimbun oleh kesibukan, rutinitas, dan terbuai oleh hadiah-hadiah duniawi. Semoga sabda Yesus yang kita dengarkan pada hari ini memampukan kita, menyadarkan kita, dan menimba inspirasi dari hidup seorang kudus Santo Ignatius Loyola yang memotivasi kita untuk semakin giat menemukan harta-harta surgawi. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengangkat Santo Ignatius dalam gerejamu untuk mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Semoga dengan bantuan dan teladannya, kami pun dimampukan untuk berjuang dengan taat dan setia, menemukan harta surgawi dalam diri kami masing-masing, sehingga kelak kami layak dan dipantaskan memasuki kerajaan-Mu. Nama-Mu kami puji dan muliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.